Kemudian pembahasan ketiga tentang rukunnya. Rukun atau hal yang menjadikan istisna itu ada. Pertama itu adalah al-aqidani. Istisna ini harus ada dua pihak yang berakad, yakni mustasni, orang yang memesan, dan as-sani, orang yang membuat. Ini saya rasa jelas. Kemudian yang kedua ada sigot. Sigot atau ijab kabul. Yakni ada yang, oh saya memesan bikinkan lemari speknya begini. Ya, harganya sekian. Oh saya terima untuk membikinkannya. Itu kalau formal. Nah dalam kenyataannya tidak mesti formal. Bisa pakai tulisan, bisa pakai bikinkanlah kayak ini. Kita tunjuk satu lemari misalnya, ya, bikinkan seperti ini, maka boleh juga. Kemudian yang ketiga, yang ini nanti ada syarat-syaratnya, itu adalah al-ma'qud alaih, objek akadnya. Nah ini yang tidak semua barang bisa dilakukan istisna. Nggak bisa. Jadi ada syarat-syaratnya. Nah syarat-syaratnya kita bahas. Yang pertama, nah, ini kan rukunnya ada 3 nih. Masing-masing rukun ini ada syaratnya. Syarat yang pertama, orang yang berakad itu mempunyai kelayakan untuk melakukan tasarruf, ya sebagaimana akad jual beli yang lain. Ya, ini syaratnya dia harus berakal, bukan orang safih. Kemudian mumayyiz. Ya, mumayyiz itu bagi sebagian mazhab membolehkan mumayyiz itu walaupun belum baligh. Tapi kalau baligh itu sudah semua sepakat. Kemudian ya, dilihat nanti syarat-syarat jual beli. Kemudian yang kedua, ijab kabul itu menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Jadi nggak boleh berpaksaan atau ada kalimatnya itu nggak jelas. Makanya di sini harus jelas ini dia mau atau tidak membuatkan itu. Kemudian yang ketiga, syarat terkait ma'qud alaih, objek akad. Yang pertama, spesifikasi barang itu harus dijelaskan. Ya, makanya tadi mausufun fil zimmah sudah dideskripsikan fil zimmah di dalam tanggungan si pembuat. Hingga nggak terjadi lagi perselisihan. Nah, dengan spesifikasi itu bisa ditentukan harga. Kalau spesifikasinya nggak jelas, harganya nanti bermasalah lagi. Maksudnya si apa ngarannya si yang minta dibuatkan ini seperti A, bikinkan seperti B. Nah, kalau dalam sekarang ini, dalam zaman sekarang kan lebih mudah karena bisa dibikin desainnya. Jadi nggak cukup bikinkan lemari yang kayak apa, yang bagus. Yang bagus itu harus dideskripsikan. Ini syarat pertama. Kemudian barang yang digunakan untuk objek istisna itu merupakan barang sinaah, barang-barang industri, yakni melalui proses industri atau proses pembuatan, bukan barang-barang yang sifatnya alamiah. Alamiah walaupun ada kayak pertanian itu kan ada juga upayanya, tapi tidak dikreasikan, tidak dilakukan upaya sinaah itu. Sehingga kalau mobil bolehlah sinaah. Ya, apa istisna kepada pabrik pembuat mobil, tapi tidak bisa kepada sekedar dealer. Oh istisna, dia nggak bikin. Kalau misalnya istisna
pesan gabah misalnya atau beras, maka itu nggak bisa, itu pakai akad salam, sehingga harus dibayar di awal full. Ya. Itu makanya disebut istisna untuk barang-barang sinaah, barang industri. Kemudian yang ketiga, bahan untuk membuat barang itu berasal dari penjual, asoni. Sebagaimana kita sebutkan di awal tadi. Kalau bahannya dari si pembeli berarti masuk akad ijarah. Nah ini kalau dalam era sekarang objek sinaah ini ya banyak ya. Bisa misalnya sepatu, kerajinan kulit, kayu logam dan sebagainya. Itu tentang istisna. Kemudian poin berikutnya yang penting untuk dipahami bersama ini tentang khiyar ya di dalam istisna ini. Kalau sudah jadi boleh nggak kita membatalkan? Kemudian kalau lemari yang dipesan itu sudah jadi, oh saya berpikiran ini bahwasanya lemari ini terlalu bagus nih kalau saya jual kepada si A kemarin, saya jual lagi kepada yang lain, boleh nggak? Mas Azam misalnya pesan lemari kepada saya, setelah saya bikin, saya berpikir ulang nih, kayaknya lemari ini kemurahan deh kalau dijual kayak kemarin. Saya jual aja kepada orang lain. Nah, terkait hal ini, maka kalau si penjual itu belum menunjukkan barangnya ini loh kepada si pembeli, maka dia boleh menjualnya. Jadi ada si A mesan lemari, spesifikasinya begini. Kemudian lemarinya jadi. Kemudian ada si B. Si B ini bukan si A yang mesan tadi. Melihat lemari jadi hendak membeli. Akhirnya dibelilah oleh si B. Boleh itu. Terus si A kayak apa yang mesan tadi? Ya bikinkan lagi. Bikinkan lagi. Itu syaratnya kalau barangnya tadi belum ditunjukkan kepada si pemesan. Kalau pemesannya datang, mana barang yang saya pesan? Oh ini. Berarti itu nggak boleh dijual oleh si pembuat barang tadi. Karena sudah ditunjukkan barangnya itu. Pada saat proses pemesanan. Kemudian yang kedua, kalau si pemesan kada jadi kayak apa? Sudah jadi nih barangnya. Ternyata yang mesan bicara, oh saya nggak jadi dah belinya. Nah di situ ada ikhtilaf. Sebagian ulama itu menyatakan ya nggak apa-apa dia nggak jadi. Tetapi Qadhi Abu Yusuf ini sahabatnya Abu Hanifah itu berpendapat ya, kalau sudah mesan maka itu mengikat, nggak bisa dibatalkan. Pembatalan itu hanya bisa dilakukan kalau barang yang dipesan tadi spesifikasinya tidak cocok dengan yang dipesan. Saya kemarin kan minta dibikinkan model begini, kok jadi begitu? Maka dia boleh batalkan.